Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa kumpul lagi begini. Sambil ngopi santai, saya kepikiran satu hal yang sebenarnya sering kita alami, tapi jarang kita obrolin. Pernah nggak sih, kalian lagi rapat kantor yang penting banget, terus tiba-tiba suasana jadi hening? Nggak ada yang mau mulai bicara duluan. Atau mungkin pas lagi naik kereta yang penuh sesek, tapi suasananya sepi senyap, cuma ada bunyi gesekan rel. Ratusan orang di sana, tapi nggak ada suara. Nah, buat sebagian orang, jeda kayak gitu mungkin terasa canggung atau kosong. Tapi di Jepang ada istilahnya, namanya chinmoku. Ini bukan sekedar diam karena nggak tahu mau ngomong apa ya. Chinmoku itu diam yang isinya penuh makna. Bisa dibilang, ini salah satu kebijakan hidup yang paling dalam kalau kita mau sedikit merenung. Coba ingat-ingat deh, keindahan dalam upacara minum teh atau saat nonton pertunjukan seni tradisional. Kekuatannya itu justru ada di jeda antar nada atau gerakan. Itu yang namanya ma, interval yang justru membawa emosi paling kuat. Jadi, saya mau tanya nih, kapan terakhir kali kesunyian malah bikin kalian lebih paham sama seseorang? Atau malah bikin kalian bertanya-tanya, dia sebenarnya maksudnya apa ya? Anak muda zaman sekarang mungkin sibuk scrolling grup chat yang nggak ada habisnya. Tapi jujur saja, di balik jempol yang terus gerak itu, kita semua sebenarnya kangen sama kemampuan lama. Cara membaca udara atau kukiwoyomo. Tahu kapan harus diam dan tahu bahwa diam itu sendiri adalah sebuah pesan. Dulu, orang tua kita sering bilang kalau kebenaran itu ada di dalam hati, bukan di lidah yang jago silat kata. Ada istilah harage, semacam komunikasi dari perut ke perut, atau ishin denshin, hati ke hati, tanpa perlu kata-kata. Kita itu cenderung lebih percaya sama orang yang nggak banyak bicara, tapi tindakannya nyata, kan? Misalnya begini, bayangkan ada mahasiswa yang diam saja saat diskusi kelompok. Jangan buru-buru mikir dia malas atau nggak punya ide. Bisa jadi dia lagi menimbang-nimbang kata yang pas supaya nggak menyinggung perasaan orang lain atau merusak harmoni kelompok. Dia lagi mempraktekkan seni diam yang penuh pertimbangan. Ibarat kita lagi nulis kaligrafi Jepang, sodo. Setiap goresan kuas itu penting, tapi jeda saat kita ngangkat kuas sebelum goresan berikutnya itu sama pentingnya. Jeda itu yang kasih nyawa ke tulisannya. Di dunia yang serba instan ini, di mana orang berlomba-lomba cari likes dan komen, kita sering lupa gimana caranya pelan sedikit supaya bisa jadi orang yang lebih bisa dipercaya. Ada pepatah kuno bilang, orang bodoh pun kelihatan bijak kalau dia diam. Karena memang pemahaman yang jujur itu tumbuhnya di ruang yang tenang. Kita tahu kan, dalam pergaulan ada prinsip enryo sashi, sikap menahan diri dan mencoba menebak apa yang ada di hati orang lain. Ada juga pepatah, paku yang menonjol akan dipukul. Kedengarannya keras ya, tapi sebenarnya tujuannya wa atau harmoni. Pernah lihat pasangan suami istri yang sudah puluhan tahun bareng? Kadang mereka nggak perlu bilang, aku sayang kamu tiap 5 menit. Duduk bareng sambil ngeteh sore-sore tanpa bicara pun, mereka sudah merasa terhubung. Diam di sini fungsinya mencegah konflik kecil, menjaga wibawa satu sama lain, dan memberi ruang buat bernapas. Saya ingat cerita tentang keluarga-keluarga setelah bencana tsunami tahun 2011. Banyak dari mereka yang cuma duduk bareng dalam diam yang lama. Nggak ada kata-kata yang bisa jelasin duka mereka, tapi dengan cuma ada di sana, dalam kesunyian yang sama, mereka merasa lebih kuat daripada dikasih ceramah panjang lebar. Jadi, gimana caranya kita bisa tetap dekat sama orang tanpa merasa tertekan untuk terus-menerus tampil atau menjelaskan diri? Kadang, kebersamaan itu kayak lagi lihat bunga sakura gugur. Kata-kata itu indah, tapi diam yang kita bagi, itulah yang sebenarnya mengikat kita. Tapi ya, kita harus jujur juga. Nggak semua diam itu emas.
ada sisi gelapnya yang sering kita rasain. Misalnya, dalam kasus perundungan atau ijime, di mana orang-orang diam cuma buat nyelamatin diri sendiri. Atau budaya menutup rapat sesuatu yang berbau busuk. Kita tahu ada yang salah, tapi kita diam supaya nggak repot. Teman-teman dari budaya barat sering bilang kalau diamnya kita itu dingin atau nggak peduli. Sebaliknya, kita mungkin ngerasa mereka itu terlalu berisik atau maksa. Akhirnya malah salah paham. Ada rasa kesepian saat kita punya luka yang nggak bisa diucapin. Atau capek karena harus terus-menerus nebak apa yang dipikirin orang lain. Ibarat taman yang kelihatannya rapi dari luar, tapi di bawahnya banyak rumput liar, karena nggak ada yang berani bilang kalau itu harus dicabut. Kebiasaan budaya yang bagus pun bisa jadi tembok penghalang kalau kita nggak hati-hati. Terkadang, hal paling baik yang bisa kita lakukan adalah tahu kapan saatnya kesunyian itu harus berubah jadi kata-kata yang penuh perhatian. Pernah nggak kalian jalan-jalan sendiri di bawah pohon-pohon yang daunnya lagi berubah warna, tanpa dengerin musik atau podcast? Rasanya seger banget kan? Itu karena di dalam diam, kita mulai bisa dengar suara pikiran kita sendiri. Bahkan sesuatu yang lebih lembut dari itu. Ada cerita tentang seorang pegawai kantor yang stresnya minta ampun. Dia mulai rutin naik ke atap gedung cuma buat jeda Chinmoku selama 2 menit. Di sana dia sadar, ternyata dia nggak sendirian menghadapi beban hidup ini. Ada ruang di dalam dirinya yang selama ini ketutup sama kebisingan dunia. Di tengah hidup yang serba cepat dan penuh tekanan ini, di mana kita cari kedamaian yang beneran? Ruang sunyi yang selalu dihargai dalam budaya kita sebenarnya adalah tempat di mana banyak orang dari berabad-abad lalu bertemu dengan kehadiran yang penuh kasih. Sesuatu yang ngerti semua rasa takut, penyesalan, dan harapan kita yang nggak terucap, tanpa perlu kita susun dalam kata-kata yang sempurna. Minggu ini, coba deh satu hal kecil saja yang mungkin terasa asing di tengah bisingnya dunia. Pas lagi naik kendaraan umum, coba lepas earphone sejenak. Rasakan kesunyiannya, hirup suasana di sekitar kalian. Atau pas lagi sama teman atau keluarga, coba duduk diam sebentar saja, tanpa sibuk sama HP masing-masing. Nikmati kehadiran mereka tanpa distraksi digital. Coba rasakan, apa yang hati kalian sebenarnya ingin sampaikan di sana? Apa sih yang kira-kira lagi nunggu kalian di sela-sela kata atau jeda napas itu? Chinmoku ngajarin kita kalau hubungan paling dalam itu seringkali terjadi tanpa suara, di mana bahasa kata-kata sudah tidak lagi mencukupi. Dan dalam diam yang sama, banyak yang sudah nemuin kasih yang lembut dan konstan. Kasih yang gak pernah salah paham, gak pernah maksa, dan selalu setia menunggu, siap bicara langsung ke dalam palung hati kita yang paling dalam. Kalian gak perlu merasa tertekan untuk bilang semuanya dengan sempurna kok. Kadang, jawaban paling indah dan menyembuhkan itu cuma dengan hadir sepenuhnya dan mendengarkan bersama. Kesunyian itu sebenarnya bukan kekosongan yang hampa, tapi sebuah undangan hangat untuk mengenal diri kita dan sesuatu yang jauh lebih besar dari kita dengan cara yang lebih jujur dan apa adanya. Kalau kita mau jujur pada diri sendiri, ada bagian di dalam hati kita yang gak akan pernah bisa diisi cuma dengan obrolan ringan atau keriuhan pesta. Kita semua butuh tempat berteduh, di mana kita bisa diterima sepenuhnya, bahkan saat kita merasa lelah dan gak sanggup berkata-kata lagi. Ruang sunyi itu bisa jadi awal dari sebuah percakapan yang baru. Percakapan tulus antara jiwa kita dengan Dia yang menciptakan ketenangan itu sendiri. Mungkin ini saatnya kita berhenti berlari sebentar,
meletakkan semua beban, dan membiarkan diri kita ditemukan kembali dalam diam. Jika kau masih bicara dalam sunyi itu, aku benar-benar siap mendengar. Bagi sebagian orang, Tuhan itu seperti sahabat bijak yang penuh perhatian, yang setia menemani langkah di saat gelap maupun terang. Mungkin kamu juga merasakan getaran lembut itu di hatimu. Mungkin kamu juga rindu mengenalnya lebih dari sekedar nama. Aku yakin pertemuan itu akan menjadi momen yang sangat indah dan mengubah segalanya. Mari kita berdoa bersama dengan perlahan dan tulus. Tuhan Yesus, saya datang apa adanya. Saya akui segala dosa saya dan memohon pengampunan-Mu yang tak terbatas. Saya sadar bahwa selama ini saya mencoba berjalan sendirian. Hari ini, saya berpaling dari jalan saya yang lama dan dengan rendah hati mengundang Engkau masuk ke dalam hati dan hidup saya. Saya ingin percaya dan mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tolonglah saya untuk memahami betapa dalamnya kasih dan anugerah-Mu yang mungkin selama ini saya abaikan. Saya butuh bimbingan-Mu untuk benar-benar mengubah hati saya dan memperbarui pikiran saya agar sejalan dengan kebenaran-Mu. Tuntunlah setiap langkah saya mulai hari ini, agar saya bisa menyelaraskan tindakan saya dengan kehendak dan tujuan-Mu yang mulia bagi hidup saya. Terima kasih karena Engkau telah mendengar suara saya. Dalam nama Yesus, amin.